Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore atau malam, Mas Mbak. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan dengan saya Lydia Dwijaya dengan NIM G0024 dari kelompok B9 dengan asisten lab pengampu Mas Koma. Pada video kali ini, saya akan buat video mengenai laporan praktikum anatomi blok 1.2 yang ketiga, yaitu tentang ekstremitas inferior. Jadi pada praktikum laporan yang kali ini itu ada soal kasusnya, saya izin membacakan terkait soal laporannya. Jadi, ada seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Dia merasakan bunyi krek dan lututnya ini terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya itu membengkak dan sulit untuk digerakkan. Jelaskan anatomi dari penyusun artikulatio genu, kemudian jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulatio genu, dan yang terakhir jelaskan anatomi dari os femur. Baik, saya izin mulai ke dalam penjelasan mengenai anatomi artikulatio genu, di mana artikulatio genu ini itu morfologinya yaitu gling-glimus. Jadi, artikulatio genu ini terbagi menjadi 3 artikulatio. Yang pertama itu ada artikulatio femoropatellaris. Femoropatellaris. Jadi, artikulatio femoropatellaris ini dibentuk oleh facies patellaris os femur dan juga facies articularis patella. Terus yang kedua itu ada uh, artikulatio meniscofemoralis, di mana dia ini dibentuk oleh condylus femoris dan juga meniscus medialis et lateralis. Terus yang ketiga itu ada artikulatio meniscotibialis, ini dibentuk oleh condylus tibia dan juga meniscus medialis et lateralis. Baik, ini adalah gambaran dari anatomi artikulatio genu. Ini ada femur dan terkait dengan yang lain-lain. Kemudian ini ada patella atau lutut di sini. Nah, terus kita lanjut ke dalam penjelasan mengenai ligamen yang memperkuat dari artikulatio genu tersebut atau sendi lututnya. Nah, jadi ligamen ini ada beberapa yang bertugas untuk memiliki masing-masing peran spesifik dalam menjaga stabilitas sendi lutut. Yang pertama itu adalah ligamentum kolateral medial atau MCL, di mana ligamentum ini terletak di sisi dalam lutut. Dia ini menghubungkan femur ke tibia atau tulang kering, dan dia ini berfungsi untuk mencegah pergeseran lutut ke arah luar. Kemudian yang kedua itu ada ligamentum kolateral lateral atau LCL, di mana dia ini terletaknya di sisi luar lutut. Dia ini menghubungkan femur ke fibula atau tulang kecil di sebelah tibia. Jadi kebalikannya dengan MCL tadi, dia ini tuh tugasnya untuk mencegah pergeseran lutut ke arah dalam. Kemudian yang ketiga itu ada ligamentum patella, di mana dia ini lanjutan dari tendon otot quadriceps dan menempel pada borositas tibiae. Nah, ligamentum ini tuh memberikan stabilitas pada bagian depan lutut. Dia berperan penting dalam gerakan ekstensi lutut. Terus yang keempat ini yang paling terkenal yaitu ada ligamentum cruciatum anterior atau ACL dan juga posterior atau PCL, di mana ligamentum ini itu terletak di benar-benar di tengah lutut, di mana dia ini bersilang dalam sendi lutut. Nah, tugasnya itu untuk memberikan stabilitas pada gerakan rotasi dan juga dia mencegah pergeseran tibia ke depan ataupun ke belakang relatif terhadap femur. Terus yang terakhir itu adalah ligamentum transversum genu, di mana dia ini menghubungkan kedua meniskus di bagian depan lutut. Jadi ligamentum ini tuh membantu untuk menstabilkan posisi meniskus medial dan lateral selama pergerakan dari lutut tersebut. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, jadi pokoknya masing-masing ligamentum ini itu mempunyai peran masing-masing untuk memperkuat dari artikulatio genu itu. Jadi biar stabil. Nah, setelah artikulatio genu, saya akan lanjut ke dalam penjelasan mengenai anatomi os femur. Baik, jadi di sini sebelum masuk ke anatominya, kita perlu tahu dibagi menjadi 3 bagian os femur. Ada yang epifisis proksimal, kemudian bagian diafisis, dan yang bawahnya itu epifisis distal. Nah, jadi di sini ada dilihat dari sisi ventral dan juga sisi dorsal. Nah, kalau dari sisi ventral, di proksimal corpus femoris ini terletak trochanter mayor di sisi lateral dan juga trochanter minor di sisi dorsomedial. Terus kalau dari tampak dorsal itu terlihat ada linea aspera, di mana linea aspera ini berperan sebagai apofisis origo dari musculus quadriceps femoris, serta insersio dari beberapa otot kelompok aduktor. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini ada trochanter. Di sini trochanternya itu ada
yang minor dan juga ada yang mayor. Kemudian di sini ada kaput, kemudian ada kolum. Bagian sini itu ada korpus dari femoris. Nah, kalau untuk bagian bawahnya ini ada epicondylus yang lateralis, kemudian ada epicondylus yang medialis. Terus ada juga fascia spatularis. Kalau dari dorsalnya ini ada linea aspera, kemudian ada ini bisa kita lihat ada trochanternya yang mayor dan juga ini yang minor. Jadi emang terlihat jelas perbedaan dari trochanter yang mayor ataupun yang minor. Kemudian untuk lebih jelasnya di sini saya cantumkan gambar beserta nomor-nomor terkait anatomi os femur. Di sini ada kaput, kemudian di sini ada fovea capitis femoris, di sini ada kolum yang sudah disebutkan tadi. Kemudian di sini ada trochanter yang mayor dan juga ini yang minor. Jadi memang terlihat jelas perbedaan antara trochanter mayor dan juga yang minor. Kemudian di sini ada fossa trochanter. Dan ini ada corpus femoris tentunya. Di sini ada epicondylus yang lateralis, di sini epicondylus yang medialis. Ada linea aspera yang sudah disebutkan tadi. Baik, ini adalah gambaran dari anatomi os femur. Sekian dari penjelasan saya mengenai ekstremitas inferior, yaitu dari articulatio genu dan juga os femur. Mohon maaf jika ada penggunaan salah-salah kata. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.